ya. Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun taman. Saya sampaikan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Yang terhormat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kapokja Program Sekolah Penggerak, Ibu Dr. Medira Ferayanti, kemudian para Spokja, tim Pokja di Sekolah Penggerak, ada dari tim teknis Sekolah Penggerak, para penjab Sekolah Penggerak di 33 BBGP dan BGP, dan tentu saja teman-teman dari Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Kedua yang luar biasa hebat yang akan memulai perjuangannya mengikuti atau menjalankan Sekolah Penggerak di tahun pertama ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izin kami mohonkan kepada Ibu Kapokja untuk melaporkan laporan kegiatan kita pada siang hari ini. Peserta kita pada siang hari ini merupakan Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Kedua di tahun pertama yang akan memulai didampingi oleh fasilitator Sekolah Penggerak di tahun pertama. Ada 6.000 lebih dari Kepala Sekolah Penggerak Angkatan pertama. Penyamaan persepsi pada siang hari ini akan menjelaskan bagaimana pendampingan yang akan dijalankan oleh sekolah penggerak, yaitu kepala atau lebih khususnya itu kepala sekolahnya yang akan didampingi oleh fasilitator sekolah penggerak untuk angkatan kedua tahun pertama. Kemudian juga dengan adanya OTK baru, mungkin yang tadinya teman-teman kepala sekolah penggerak saat menjalani PKP dinaungi oleh 7 PT, sekarang Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Kedua tahun pertama akan dinaungi oleh 33 BBG dan BGP di masing-masing provinsinya. Seperti itu Ibu, mungkin banyak informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kapokja, juga kebijakan-kebijakan terkini mengenai program sekolah penggerak. Untuk itu kami mohon perkenannya Ibu Kapokja Program Sekolah Penggerak, Ibu Dr. Medira Ferayanti, untuk dapat memberikan arahan kebijakan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini secara resmi. Seperti itu saja dari kami Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alma yang sudah menyampaikan laporan untuk kegiatan penyamaan persepsi bagi Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Kedua pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Dr. Medira Ferayanti untuk memberikan pengarahan sekaligus menyampaikan kebijakan-kebijakan apa saja terkait pendampingan di sekolah penggerak, dan nanti akan membuka kegiatan pada siang hari. Pada Ibu Medira, kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Muti dan Bu Walma. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu, kita diberikan kesempatan bertemu ya secara daring ya, walaupun bisa luring nih Bapak Ibu ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa bertemu secara luring. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya mewakili Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Atendik. Mohon maaf sekali tidak bisa langsung menyapa Bapak dan Ibu untuk hadir di ruang virtual ini. Kemudian yang terhormat di sini seluruh tim saya, ada Supokja Data Evaluasi dan Seleksi, kemudian Supokja Pelatihan di program Sekolah Penggerak, kemudian ada tim teknis atau konsultan di program Sekolah Penggerak, kemudian penjab program Sekolah Penggerak di BBGP, kemudian di seluruh Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak untuk Angkatan 2. Selamat bergabung di program Sekolah Penggerak. Ini luar biasa sekali. Pertama sekali, terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah mendaftar ya di program Sekolah Penggerak ini. Nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan pendidikan anak Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi. Izin saya share screen ya.
Baik, Bapak dan Ibu, ini untuk kepala-kepala sekolah yang ada di sini untuk angkatan 2, senang sekali saya. Di sini kita menyamakan persepsi kita ini mau ke arah mana gitu ya. Jadi kita semua di sini, kami yang di pusat, di GBK, nanti ada yang di Kodasmen, ada yang di Beskap, ya Bapak Ibu yang ada di sekolah, kemudian ada penjab-penjab di sini dari BBGP yang ada di setiap provinsi. Itu kita bersama-sama ini sesuai dengan porsinya masing-masing, itu akan berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Sehingga diharapkan semua anak-anak kita nanti akan jadi atau akan memiliki profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia bisa beribadah tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, namun dia juga berakhlak mulia. Jadi tadi empati, ya, empati kepada temannya, sopan santun kepada gurunya. Ketika temannya ada yang mendapatkan musibah, itu nggak disuruh-suruh guru, dia langsung inisiatif karena memang sudah tergerak dari dalam hatinya, tahu ketika teman ada yang membutuhkan, dia segera membantu seperti itu, dan sebagainya. Ada banyak contoh. Kemudian anak-anak yang mandiri di sini, yang dia mandiri, memanfaatkan semua kapasitas yang ada pada dirinya juga untuk menyelesaikan segala masalah yang dia hadapi, sehingga anak-anak ini tumbuh ya. Jadi kalau ada masalah gitu nggak lantas down gitu, tapi kemandiriannya itu yang kita harapkan dalam berbagai hal. Kalau yang kemarin-kemarin anak-anak, kalau zaman COVID dulu banyak sekali pembelajaran daring, mungkin agak susah bagi orang tua ya untuk anak-anaknya supaya bisa mandiri belajar, nggak disuruh-suruh gitu. Ini yang memang kita harapkan bisa bertumbuh melalui salah satunya adalah program sekolah penggerak, di mana anak-anak bisa belajar. Salah satu indikatornya tanpa disuruh-suruh, mereka sudah tahu apa gunanya belajar ya. Kemudian bernalar kritis di sini, anak-anak yang tidak gampang terpengaruh dengan hoak-hoak yang ada gitu, tapi dia memakai reasoningnya, memakai otaknya untuk berpikir sehingga tidak gampang juga terhasut oleh berita-berita miring. Itu salah satunya. Ada banyak contoh yang lain. Kemudian kreativitas di sini, kreatif, anak-anak yang bisa secara orisinil ya menghasilkan produk-produknya, tidak hanya copy paste gitu ya dan sebagainya, tapi memang ada produk-produk orisinil yang anak-anak kita nanti bisa hasilkan. Kalau kita pernah lihat anak-anak Jepang di SD sudah bisa membuat sandal misalkan, itu sekaligus untuk ini menghilangkan kecoa misalkannya dan sebagainya. Itu yang juga kita harapkan supaya anak-anak ini keluar ya segala macam potensinya, tidak teredam atau tidak terkungkung dengan banyaknya bullying atau perundungan di sekolah, sehingga membuat kreativitas itu nggak jalan. Jadi kalau mereka itu merasa aman, nyaman, senang di sekolah dan bisa terlayani gitu pembelajaran dengan baik, setiap anak itu bisa mencapai high levels, jadi sesuai dengan kecepatan belajarnya, tapi secara maksimal bisa difasilitasi oleh pembelajaran yang ada di sekolah. Ini yang kita harapkan akan bertumbuh menjadi anak-anak yang kreatif. Kemudian juga anak-anak yang tidak hanya pintar sendiri, dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya, bergotong royong di sini. Tahu juga sebagai makhluk sosial dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi sepintar-pintarnya dia sadar bahwa dia tidak bisa hanya sendiri ya. Apalagi kalau kita berjibaku untuk Indonesia lebih baik ini ya. Harus kita tanamkan tidak hanya kita sebagai guru, anak-anak juga. Dia berkebinekaan global, jadi ini tidak lagi terpantik kita dengan isu agama, ras dan sebagainya. Kalau kelahi tengkar hanya karena agama yang berbeda atau suku yang berbeda, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Nah ini juga anak-anak kita harapkan bisa hidup di tengah keberagaman dari agama, suku, ras dan sebagainya. Nah, ini adalah alur pikirnya, Bapak Ibu. Intinya keenam profil pelajar Pancasila ini intinya dua aja. Jadi menghasilkan anak-anak yang kompeten dan berkarakter. Kompeten itu maksudnya di sini tertulis literasi. Baik, untuk berikutnya ada materi yang akan disampaikan oleh tim teknis. Sebelumnya saya kasih pengantar sedikit. Jalan-jalan di Bekasi jangan lupa pakai topi, agar Bapak dan Ibu bisa berkonsentrasi
Jangan lupa sambil minum kopi. Baik, kepada tim teknis, silakan memberikan materi terkait aktivitas pendampingan di Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Silakan. Baik, terima kasih Bu Muti. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Mira dari tim teknis akan menjelaskan tentang kegiatan pendampingan. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik. Baik Bapak Ibu, selamat datang di bulan pendampingan. Bulan September ini adalah bulan mulai pendampingan setelah kemarin Bapak Ibu mengalami di pelatihan komite pembelajaran. Nah, di bulan September ini Bapak Ibu akan mengalami kegiatan pendampingan sampai tahun depan. Nah, untuk awalannya, pendampingan ini akan dilakukan mulai bulan ini di September 2022, kemungkinan di minggu keempat bulan September, sampai nanti di bulan Juli tahun 2023. Jadi Bapak Ibu akan mengalami 11 bulan pendampingan. Dari desain pendampingan yang ada, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Medira, nanti akan ada penyesuaian dengan model desain pendampingan. Jadi desain pendampingan yang ada tidak satu untuk semua, tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Kemudian dari mana dasar penentuan jenis-jenis pendampingan ini, kami ambil dari hasil post-test dari pelatihan komite pembelajaran yang kemarin sudah Bapak Ibu laksanakan dan Bapak Ibu jalani. Dari hasil proses itu kemudian nanti akan dipetakan menjadi 3 model desain pendampingan, dan nanti untuk jenis kegiatan pendampingan baik di semua model akan ada satu jenis, yaitu pendampingan kelompok di 2 lingkup, yaitu lingkup satuan pendidikan dan juga lingkup kabupaten kota. Kemudian untuk frekuensinya nanti akan saya jelaskan kemudian, menyesuaikan dengan model pendampingan apa yang akan Bapak Ibu terima gitu. Saya lanjut untuk ini angkatan 2. Jadi untuk pendampingan di Sekolah Penggerak angkatan 2 itu semua kegiatan yang difasilitasi oleh fasilitator sekolah penggerak adalah pendampingan kelompok. Di pendampingan kelompok sendiri dibagi menjadi 2 lingkup, yaitu lingkup satuan pendidikan dan juga lingkup kabupaten atau kota. Di lingkup satuan pendidikan di sini akan dilaksanakan 3 kegiatan, yaitu kunjungan lapangan, refleksi satuan pendidikan, dan juga forum PMO level sekolah. Di kelompok satuan pendidikan ini yang akan berpartisipasi adalah kepala sekolah dan juga guru, termasuk juga di PMO ini nanti akan bersama dengan pengawas sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan pendampingan kelompok di lingkup kabupaten kota yang berbentuk lokakarya, forum pemangku kepentingan, dan juga refleksi akhir tahun ajaran. Di sini lokakarya akan ada 3 jenis lokakarya khusus di PSP Angkatan 2, yaitu lokakarya kurikulum, kemudian ada lokakarya khusus untuk kepala sekolah, dan juga nanti ada lokakarya khusus untuk pengawas sekolah. Sehingga yang akan Bapak Ibu kepala sekolah penggerak ikuti adalah 2 jenis lokakarya, yaitu lokakarya kurikulum dan juga lokakarya khusus untuk kepala sekolah. Untuk sasarannya di sini dibagi menjadi 2 sasaran besar, yaitu kepala sekolah bersama dengan guru atau pendidik PAUD yang tergabung dalam komite pembelajaran. Kemudian nanti juga ada intervensi atau pendampingan khusus untuk pengawas sekolah. Jadi ini mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mendengar di PSP Angkatan 1 bahwa pengawas sekolah ini bergabung dengan kepala sekolah di dalam kegiatan pendampingannya. Namun untuk desain yang terbaru, baik yang sekarang di PSP 1 tahun kedua maupun PSP 2 tahun ke-1, itu pengawas sekolah akan mendapatkan intervensi tersendiri. Dan juga ada tema-tema khusus untuk pengawas sekolah. Tujuannya supaya bisa mendukung
ke pendampingan. Jadi dari pemetaan sekolah dari hasil post-tes PKP, kemudian dilakukan pemetaan untuk 3 model, yaitu yang model pertama kami sebut model intensif, lalu yang model kedua ini semi intensif atau moderat, kemudian model ketiga yaitu untuk model mandiri. Dari ketiga model ini memang ada beberapa kegiatan yang berbeda satu sama lain. Biasanya kegiatan ini dalam lingkup satuan pendidikan, seperti itu. Sebentar, ini sepertinya tertutup di bagian bawahnya. Nah, baik. Nah, yang pertama adalah Lokakarya Kurikulum 1, Bapak Ibu. Yang untuk Lokakarya Kurikulum 1 ini tentang perencanaan pembelajaran 1. Ini lebih terkait kepada bagaimana Bapak Ibu melihat atau mengenali pembelajaran terdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran terdiferensiasi ini memang belum diakomodasi oleh ketika PKP karena keterbatasan waktu dan JP, sehingga kebutuhan itu ada di saat kegiatan pendampingan. Kemudian sasarannya adalah Bapak Ibu kepala sekolah dan juga guru, nanti perwakilan 2 guru, baik di model 1, 2 maupun 3 sama-sama dilakukan 1 kali. Kemudian untuk Lokakarya Kurikulum 2 ini berkaitan dengan bagaimana memfasilitasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sasarannya adalah kepala sekolah dan guru, perwakilan 2 guru, dan juga diharapkan dari perwakilan 2 guru komite pembelajaran itu ada 1 yang merupakan koordinator proyek, seperti itu, supaya sesuai dengan materi dan juga perannya sebagai koordinator proyek. Baik di model 1, 2 maupun 3 sama-sama akan dilaksanakan 1 kali. Kemudian selanjutnya akan ada kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini untuk model 1, 2, dan 3 ada perbedaan. Bagi model 1 ini akan dilakukan kunjungan lapangan di semua sekolah dampingan, seperti itu. Untuk model 2 dan model 3 akan dilakukan sampling, jadi akan sampling 1 sekolah di setiap model. Jadi kalau misalnya di Bapak Ibu bergabung dalam 1 kelompok dampingan, di dalam 1 kelompok dampingan itu ada 3 sekolah yang mendapatkan model 2, sehingga nanti akan dipilih 1 sekolah untuk sampling dilakukan kunjungan lapangan. Juga berlaku untuk model ketiga atau model mandiri ini. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah refleksi satuan pendidikan. Ini lingkupnya satuan pendidikan melibatkan fasilitator sekolah penggerak, kepala sekolah, dan juga perwakilan guru. Untuk frekuensinya memang dibedakan antara model 1, 2, dan 3. Untuk model 1 akan dilaksanakan 3 kali dengan berfokus pada implementasi kurikulum merdeka. Kemudian untuk model 2 itu juga dilaksanakan 3 kali, tetapi selain implementasi kurikulum merdeka juga akan fokus untuk bagaimana mengaktifasi komunitas belajar atau komunitas praktisi di sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk sekolah dengan model 3 atau model mandiri, ini akan dilaksanakan 2 kali, tujuannya lebih ke bagaimana monitoring dari perkembangan komunitas belajar yang sudah ada di sekolah, seperti itu. Kemudian akan ada lagi Lokakarya Assessment, ini Bapak Ibu kepala sekolah dan juga perwakilan 2 guru, baik di model 1, 2, dan 3 sama akan dilaksanakan 1 kali. Lokakarya toleransi juga sama, dilaksanakan di semua model. Kemudian maaf, ini untuk pengawas saya hapus. Kemudian khusus untuk Bapak Ibu kepala sekolah nanti akan ada Lokakarya kepemimpinan kepala sekolah. Ini dilaksanakan sama di model 1, 2, maupun 3 dilaksanakan 1 kali pada semester 2. Lalu Bapak Ibu kepala sekolah dan juga guru beserta pengawas sekolah akan bersama-sama mengikuti forum pemangku kepentingan yang akan dilaksanakan pada semester kedua. Setelah itu, setelah forum pemangku kepentingan akan ada refleksi akhir tahun ajaran. Ini merupakan